Jadi setiap aku bikin cookies itu, di luarnya tuh dia nggak berminyak. Ada tuh yang sampai berminyak-minyak di luar, kayak seakan-akan mau diperes itu, kayak ada minyaknya. Aku kurang suka kayak gitu. Kalau ini, teksturnya itu dia kering, lembab. Tapi kalau memang masih gagal, ikutin cara resep yang ini ya. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, amin. Guys, jadi ini aku mau bikin cookies lagi guys. Gimana nih, kalian yang bikin cookies, yang lagi belajar bikin cookies, udah berhasil apa belum? Kemarin tuh ada yang komen kalau bikin cookies kok rasanya getir ya. Kok bisa ya? Padahal katanya udah ngikutin resep. Aku pun nggak tahu kenapa bisa getir. Coba diperhatikan dari raginya atau dari vernifannya. Apakah masih bagus atau kebanyakan atau dari apanya gitu loh. Kalau misalkan bener-bener mengikuti tahap-tahap resep yang aku kasih, insya Allah nggak ada getir-getirnya. Aku makan tuh nggak ada getir-getirnya. Tapi kalau memang masih gagal, ikutin cara resep yang ini ya. Tapi kali ini saya mau bikin cookies Bangka. Karena kemarin tuh ada yang request, Kak bikin cookies Bangka dong. Nah aku tuh bingung pertamanya. Dari cookies Bangka, cookies Banyumas, cookies Lazis, dan cookies-cookies umum yang lainnya. Dan setelah saya searching, itu ternyata sebenarnya garis besarnya cookies tuh sama aja guys. Tergantung komposisi yang kita otak-atik sendiri. Namun ada yang bilang kalau cookies Bangka, Banyumas, terus cookies Kota Baru, Jogja itu ya, itu katanya tuh berbeda-beda. Seperti kalau cookies Bangka itu dia lebih dominan ke susunya lebih banyak dan telurnya katanya lebih berbeda. Terus untuk cookies Kota Baru itu lebih ke kayak bolu jadul gitu katanya. Terus kalau untuk cookies Banyumas dia tuh lebih ke yang berasa santan kental gitu loh. Katanya telurnya juga berbeda. Kalau resep cookies Lazis atau cookies umum yang biasanya saya buat itu ya kayaknya standar-standar aja, dan bahkan kalau yang aku pakai itu malah lebih dominan menggunakan SP. Bukan dominan, maksudnya lebih berbeda. Aku lebih menggunakan SP. Karena SP itu dia membuat kayak teksturnya lebih moist, terus lebih enak gitu loh. Yuk nggak usah bercuap-cuap terlalu lama, kita langsung eksekusi aja cookies Bangka. Tuh, tidak kan? Bagus banget. Oke guys, bahan-bahan yang harus disiapkan. Di sini ada tepung terigu 200 gram. Di sini saya menggunakan yang merek segitiga biru. Gula pasir 100 gram. Santan instan aku menggunakan yang 65 ml sebanyak 2. Dan susu UHT sebagai pengganti air aku menggunakan 70 ml. Jadi totalnya dengan santan ini semuanya 200 ml. Kemudian ada margarin yang sudah dicairkan. Tadi sebelum dicairkan itu totalnya 100 gram. 2 kuning telur, 1 telur utuh. Kemudian ada vanili setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, SP 1/8 sendok teh, baking powder 1/4 sendok teh, ragi atau vernifan 1/4 sendok teh, kental manis 2 saset. Oke, untuk semua resepnya kalian bisa catat di sini. Jangan lupa di screenshot ya. Yes. Oke, di sini saya mau kasih masuk dulu telur, SP, gula, dan ragi. Langsung kita mixer. Oke, jadi sudah ya, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai mengembang. Cukup, yang penting sudah teraduk rata dan gula pasirnya itu larut, udah.
Nah, lanjut kita masukkan baking powder. Nah, untuk teman-teman yang nanya di video aku yang membuat cookies, aku pakai baking soda apa baking powder sih? Nah, yang jelas itu aku pakai baking powder ya guys. Sempat dulu pernah salah ucap pakai baking soda. Nah, itu salah. Pakai baking powder ya guys. Kemudian ini garam, vanili, lanjut susunya. Dan juga susu UHT. Lanjut kita mixer sebentar. Dengan kecepatan rendah saja ya. Oke, lanjut masukin santan. Lanjut mixer sebentar. Udah, yang penting udah tercampur, terus kita kasih masuk tepung. Dan yang terakhir kita masukin margarin. Jadi untuk yang pengadukan terakhir itu kita menggunakan speed rendah aja ya guys, supaya tidak mubal. Oke, sudah jadi. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Gimana kalian? Gagalnya di bagian mana, guys? Kita belajar sama-sama yuk. Kalau misalkan gagal, coba diperhatikan lagi raginya masih aktif apa enggak. Terus baking powdernya masih bagus apa enggak. Dan raginya juga tidak boleh terlalu banyak ya. Ini nanti kita proofing nunggu sampai minimal 4 jam baru bisa dipanggang. Karena tadi kita pakai Vernifan atau ragi itu sedikit banget. Buat kalian yang mau jualan cookies, jangan pantang menyerah ya kalau belum menemukan resep yang atau rasa yang kalian inginkan. Jangan pantang menyerah. Nah,
kita tunggu minimal 4 jam baru bisa kita panggang. Jadi adonan ini tuh bisa bertahan sampai 12 jam. Tanpa asam, tanpa getir, tanpa bau vernifan. Oke, kita tunggu 4 jam ke depan. A few moments later. Oke guys, ini sudah 4 jam dan akhirnya sudah mengembang. Tada! Dia 2 kali lipat ya mengembangnya. Nice. Kita buka. Harum. Gak ada bau-bau tape atau bau-bau apek. Terus lanjut kita aduk. Nah, kita buangin udara-udara yang terperangkap di dalamnya ya. Tuh. Tuh kan, ada rongga-rongga udara. Kita cukup bolak-balikan begini aja sih, diaduk-aduk. Supaya udara-udara yang terperangkap tuh keluar. Sudah halus banget, seperti plastik, tipis banget, kalis. Jadi kalau udah kalis kayak gini tuh bagus banget ya guys. Dan harus benar-benar keluarin udara-udara yang terperangkap di dalamnya ini. Wow. Oke, lanjut kita taruh di cetakan supaya nanti mudah ketika kita nuang ke teflon. Oke, sebelum kita manggang, kita harus panasin dulu teflonnya. Jadi untuk apinya harus kecil ya. Dari awal itu udah harus kecil, jadi jangan besar. A few moments later. Nah, kalau udah panas, kita olesin mentega. Margarin ya guys. Bismillah. Nah, kalau udah, kita langsung tuang pelan-pelan. Jangan sampai penuh ya. Kita menunggu 5-10 menit. Kita coba, bismillah. Gosong kayaknya. Tidak lah. Wih, Gosong. mantap. Tidak. Tuh, tidak kan? Bagus banget. Tuh guys, nih. Ini kematangan yang pas. Karena tadi saya sudah olesin dengan margarin di awal, sehingga panggangan berikutnya saya tidak olesin lagi ya. Toh juga karena teflon ini tuh baru, jadi dia nggak akan lengket juga sih. Kita koret-koret jangan sampai ada adonan yang kebuang. Pas. Tutup.
Nah, setelah diangkat kita langsung olesin dengan margarin ya guys. Ini tadi sudah saya olesin tapi nggak kerekord. Nah, jadi eksotis kan. Ini sudah lala tuh. Nih, siapa nih yang biasanya bilang kenapa atasnya mulus tidak mekar? Nih, aku kasih yang mekar ya. Ini yang pecah. Nih, kayak gini pecah. Ini gara-gara apinya kegedean. Ini hampir gosong kan? Akhirnya jadi. Ini tadi yang terakhir belum diolesin sama margarin, jadi kita olesin dulu. Yummy. Oke guys, waktunya kita coba ya. Penasaran? Kita coba yang paling ujung aja. Tuh. Kalau kali ini yang saya pegang itu padat, harum, dan di sini garing di luar. Jadi kalau kemarin tuh biasanya ada yang tanya ya, Kak, kenapa kalau aku bikin kok keras? Nah, ini tuh bukan keras guys, nih. Tapi ini tuh garing di luar. Ini yang dimaksud dengan garing di luar, lembut di dalam. Tuing, 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 kayak squishy. Bismillahirrahmanirrahim. Padat, kulitnya tuh garing, tapi di dalamnya tuh tetap lembut. Lembut. Teksturnya padat. Jadi kalau mau menemukan resep cookies yang enak, kita nggak bisa menyamakan dengan selera orang. Minimal kita itu harus coba resep dan kita orak-arik sendiri, kita observasi sendiri, kita coba-coba sendiri gitu loh guys. Ini enak, susunya berasa, tapi yang nggak terlalu berasa banget gitu. Nanti ya aku cari cookies Bangka yang aroma susunya tuh benar-benar keluar gitu. Untuk tingkat kemanisannya, aku suka ini pas, meskipun tadi pakai 2 saset susu kental manis ya, sama 100 gram gula pasir, tapi ini kemanisannya masih pas, tidak terlalu bikin enek. Bismillah. Dan di luarnya ini ya guys, tidak berminyak. Jadi setiap aku bikin cookies itu, di luarnya tuh dia nggak berminyak. Ada tuh yang sampai berminyak-minyak di luar, kayak seakan-akan mau diperes itu kayak ada minyaknya. Aku kurang suka kayak gitu. Kalau ini teksturnya itu dia kering, lembab. Dia bukan kering tapi dia tuh kering-kering lembab gitu loh guys. Gurihnya dapat, manisnya dapat, perpaduan yang memang benar-benar pas. Jadi kalau kalian masih gagal buat cookies, coba diperhatikan kadar airnya, diperhatikan vernifannya. Kalau mau pakai SP harus diperhatikan jangan terlalu banyak. Aku kemarin nemuin cookies di Semarang guys. Aku lupa itu di mall apa ya. Itu tuh enak banget. Itu cookies memang bener-bener enak. Selama aku makan cookies itu enak banget. Aku penasaran dengan rasa itu. Aku akan cari resepnya itu ya. Aku akan buatin resep itu. Itu enak banget. Santannya tuh kayak berasa banget, wangi dan manisnya pas. Pokoknya itu enak banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku penasaran banget itu. Aku harus cari resep itu yang enak buat kalian. Doain semoga aku bisa dapat resep itu ya. Itu super enak. Cookies yang pertama kali aku rasa enak banget itu. Tapi pasti bahan-bahannya premium ya guys. Pasti bahan-bahannya bukan yang ekonomis pastinya. Kalau kalian suka dengan resep-resep cookies Lely, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe ya. Supaya aku semakin semangat untuk membuat resep-resep cookies lainnya. Oke guys, kalian juga bisa bantu share video ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Banyak yang nonton, aku semakin semangat untuk meracik resep-resep cookies lainnya guys.
video ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.